Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Semoga sehat, rukun keluarganya, ayam tentrem, rezeki berlimpah, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Hari ini tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang. Semoga harapan saya dalam bulan Desember ini sudah bisa diumumkan siapa tersangkanya. Dan hari ini akan saya prediksi tentang mengapa ada simbol gosip, pembicaraan. Apakah gosip ini yang menjadi kamu yakin untuk tidak menerima kuasa hukum yang sudah ditawar itu? Despondensi, karena ada semacam kesedihan di sini. Mengapa kamu bersedih? Alasannya apa? Mengapa kamu bersedih? Ada simbol komplain ya, protes. Protes dalam hal apa? Vanity, kesombongan. Jadi bisa dikatakan Mr. X2 ini menolak, kenapa tidak mau jadi satu tim, dikarenakan di sini ada simbol gosip, pembicaraan saat itu kan ini masalah baru saja terjadi, kemudian sudah, maksudnya hanya beberapa hari kemudian menggandeng pengacara, tapi ditolaknya dikarenakan ini ada gosip nantinya, takutnya di sini ada pembicaraan di luar sana, dan itu bisa membuat despondensi, sebuah masalah untuknya. Makanya dia komplain, dia tidak mau untuk didampingi seorang pengacara saat itu. Ada simbol vanity, kesombongan. Dia tidak mau didampingi oleh pengacara saat itu, dikarenakan dia juga menjaga namanya, takutnya nanti apa kata masyarakat. Takutnya jadi bahan pembicaraan. Makanya di sini komplain, dia nggak mau kalau didampingi pengacara saat itu. Alasannya seperti itu ya guys, jadi menjaga nama baiknya, lebih ke arah itu. Selanjutnya, apa alasanmu kemudian kamu didampingi pengacara, padahal awalnya kamu nggak mau dan kamu berkata, untuk apa didampingi pengacara kalau tidak bersalah? Alasannya kamu didampingi pengacara untuk apa? Ada simbol nih, apa ini? Peti mati. Apakah kamu mengetahui penyebab dari peristiwa itu? Lorong panjang, sebuah perencanaan yang tersembunyi, yang begitu sudah direncanakan lama, ibaratnya seperti itu. Apakah kamu tahu perencanaan tersebut? Ada simbol expectation, pemikiran sambil menerawang keluar. Bisa dikatakan berpikir sambil membayangkan keluar. Kita dalami lagi. Apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu pikirkan? Cinta. Jadi di sini guys, di sini ada simbol wanita
yang mempunyai pemikiran jauh keluar, mungkin cita-cita dan lain sebagainya. Mr. X2 ini ingin mewujudkan harapan dari wanita ini, ekspektasi, pemikiran dari wanita ini, seperti itu. Selanjutnya, apa yang ingin dicapai dari wanita tersebut menurutmu? Sebuah journey, sebuah perjalanan yang menuju satu tujuan. Perjalanan ke arah manakah? Ada seorang laki-laki yang prihatin di sini. Prihatin. Laki-laki tua yang prihatin. Perjalanan menuju seorang laki-laki yang tua, yang penuh prihatin. Apakah bisa kamu jelaskan lebih detail ini? Apakah itu berupa framing ke orang tua itu, ataukah bagaimana? Ataukah kamu mempunyai kesepakatan dengan laki-laki tua itu? Ada simbol bad health, kesehatan yang buruk. Jadi bisa dikatakan Mr. X2 dengan seorang laki-laki tua ini prihatin dikarenakan kondisi hubungannya yang kurang bagus. Apakah karena kondisi hubungan yang kurang bagus ini membuat kamu melempar bola panas ke dia? Ada simbol mature woman. Mature woman ini bisa dikatakan perempuan dewasa. Selanjutnya, apakah kamu benci dengan perempuan dewasa ini? Benci banget dengan perempuan dewasa ini? Ada simbol, ada hubungannya dengan sekolahan. Oh, jadi mature woman ini bisa dikatakan simbol dari Ibu Tuti yang ada hubungannya dengan yayasan dan sekolahan, guys ya. Apakah kamu merasa tidak adil, Bu Tuti, dalam hal ini? Oh, ada simbol kantor pengadilan. Jadi seperti ini, guys. Mr. X2 mengapa mau didampingi pengacara? Karena bisa dikatakan posisinya sudah agak kurang aman ya, sehingga dia minta bantuan pengacara yang ada hubungannya dengan peristiwa itu. Ini ada simbol peti mati, peristiwa kematian tersebut yang sebenarnya sudah ada perencanaan panjang di sini. Dan itu ada hubungannya dengan seorang wanita yang mempunyai tujuan, yang mempunyai pemikiran memandang keluar, pemikiran jauh, angan-angan jauh ke depan. Nah, dan orang ini adalah yang dicintai oleh Mr. X2. Ada simbol lovers, ya. Untuk mencapai sebuah perjalanan dalam satu tujuan, mencapai titik apa yang diharapkan. Dan di sini ada simbol laki-laki prihatin. Laki-laki ini bisa dikatakan menurut kartu ini adalah kesehatannya yang memburuk, yang artinya dia bisa dikatakan sudah nggak dihargai, seperti itu, sudah disepelekan, sudah nggak mempunyai wewenang dan lain sebagainya dalam hal ini. Makanya laki-laki tua ini prihatin. Kemudian ketika saya tanya tentang seorang perempuan yang dewasa, jawabnya ini, keluar ini woman nature, wanita yang dewasa yang ada hubungannya dengan sekolahan dan ada hubungannya dengan pengadilan. Nah, bisa dikatakan
kepergian Ibu Tuti ini ada sangkut pautnya motif yayasan, motif sekolahan, dan pada akhirnya berujung ke pengadilan. Jadi mengapa dia menyewa pengacara? Dikarenakan posisinya yang kurang aman, dan kemudian juga ada hubungannya dengan seseorang yang dikasihinya untuk mencapai satu tujuan. Dan di sini juga ada laki-laki tua yang prihatin yang sudah tersisihkan. Artikan sendiri ya, saya mau mengungkapkan di sini, ini kan ranah publik ya, saya harus hati-hati. Tapi dari simbol-simbol yang keluar ini, kalian artikan sendiri, kalian rangkai sendiri, nanti hasilnya seperti apa. Yang intinya dengan posisi yang kurang aman, karena adanya simbol ini, simbol peti mati ini, yang membuat dia akhirnya menyewa atau didampingi pengacara ya. Jadi seperti itu teman-teman, ada hubungannya dengan peristiwa ini, ada hubungannya dengan seorang wanita yang dikasihinya, ada hubungannya juga wanita tua yang ada hubungannya dengan yayasan. Pada akhirnya peristiwa ini masuk ke pengadilan ya. Nah, semester X2 ini bagaimana dalam kasus ini? Ada simbol family room, keluarga. Ada apa dengan keluarga? Apakah nasibmu terkait dengan rencana keluarga? Ada simbol orang berpacaran, hubungan dengan keluarga. Selanjutnya, apakah hubungan dengan keluarga itu tujuannya untuk apa? Untuk sebuah perubahan. Perubahan ke arah manakah? Keputusasaan. Putus asa karena apa yang sudah kamu lakukan? Kenapa putus asa? Apa yang sudah kamu perjuangkan? Sekolahan lagi, yayasan. Nah, apakah kamu ingin mengambil dari uang yayasan? Merencanakan lorong panjang ya. Muter di situ-situ saja akhirnya ya. Rencana apa yang kamu sudah ingin kamu lakukan, ingin kamu kerjakan? Perencanaan yang seperti apa? Mencuri. Muncul lagi guys. Jadi seperti ini ya, Master X2 ini nasib kedepannya ini ternyata ada hubungannya juga dengan keluarga. Jadi bisa dikatakan ada kerjasama dengan keluarga. Family room, di mana family room ruang keluarga, ditambah lagi ada courtship, hubungan. Sebuah hubungan bisa dikatakan kerjasama dalam keluarga untuk sebuah perubahan. Tapi karena perubahan ini ternyata tidak disetujui Ibu Tuti, pada akhirnya ada simbol despair, keputusasaan. Karena apa yang sudah direncanakan yang ada hubungannya dengan yayasan dan sekolah ini dan pencurian yang artinya ingin korupsi dan lain sebagainya, karena sudah direncanakan, pada akhirnya ditolak oleh Ibu Tuti, tidak disetujui. Mungkin seperti itu ya. Makanya akhirnya ada peristiwa seperti itu. Mari kita lanjut ya. Apakah karena rencanamu tidak disetujui oleh Ibu Tuti, akhirnya terjadi peristiwa yang mengenaskan itu? Ada simbol sudden wealth,
ingin kaya mendadak. Ini tadi kan ada simbol pencurian uang yang ingin kaya mendadak. Lanjutannya ya nih ya. Apakah kamu berhasil mencuri uang tersebut? Tahu, berpikir lagi. Ini loh, berpikir ada simbol seseorang perempuan. Jadi bisa dikatakan dia ingin mewujudkan apa yang diharapkan perempuan itu. Nah, ketika harapanmu tidak tercapai, apa yang kamu lakukan untuk mewujudkan harapan perempuan itu? Misik, ada pesan. Pesan untuk apa? Atau pesan ditujukan ke siapa? Penjara. Jadi muter aja dari kemarin, kartunya juga itu saja ya guys. Jadi bisa dikatakan ini motifnya ada hubungannya dengan yayasan, karena keinginannya tidak disetujui Ibu Tuti, pada akhirnya dia marah besar. Yang namanya orang ingin kaya mendadak itu kan segala cara akan ditempuh, apalagi orang ini ada keinginan untuk membahagiakan orang yang dikasihinya. Ketika tidak bisa mewujudkan, akhirnya segala cara untuk dicapai, yang pada akhirnya menghantarkan ke proses hukum ini, masuk penjara. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk prediksinya. Kalian bisa mengartikan sendiri versi kalian masing-masing, dan semoga saja peristiwa ini cepat terkuak dalam bulan Desember ini. Harapan saya seperti itu. Karena kalau masih berlarut-larut saja, yang terjadi mulek terus, jalan di tempat, manuver keluar lagi, saksi keluar lagi, bukti baru keluar lagi, dan to be continue. Saya rasa dengan adanya saksi baru, bukti baru, dan lain sebagainya, itu bisa mengaburkan dari saksi-saksi yang murni yang waktu pertama kali ditemukan dulu. Dan kalau sudah saksi ini diperiksa berkali-kali, pada akhirnya ada semacam kebiasaan yang biasa saja, nggak seperti waktu pertama kali diperiksa dulu masih ada dak dik duk duknya hatinya ya. Tapi kalau sudah diperiksa berkali-kali, sudah biasa kayak begitu. Makanya saya harapkan peristiwa ini cepat untuk diungkap. Dengan begitu ada ada harapan untuk bisa tahu siapa pelakunya, siapa lainnya, dan lain sebagainya. Karena kalau salah satu ini ditangkap, pasti akan bernyanyi siapa saja yang tersangkut di dalamnya. Sampai di sini dulu teman-teman. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.